Perkenalkan, nama saya Astri Gristi Kotayan, NIM 1824011075 dari Partner 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kegunaan dari elektrografimetri ataupun aplikasi percobaannya. Umumnya teknik ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak ataupun tembaga, di mana unsur-unsur lain yang kurang mudah direduksi dibanding ion H positifnya. Penambahan NO3 sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut dipolizer atau penyangga potensial senyawa lain. Adapun kegunaan atau aplikasi percobaan pada metode ini, umumnya metode ini digunakan untuk pembuatan aluminium atau elektrolisis dalam skala besar. Aluminium merupakan logam yang terbesar di dunia dan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Umumnya aluminium digunakan dalam pembuatan pesawat atau industri kaleng, industri besi, industri perabotan rumah tangga atau perabotan dapur, dan masih banyak sebagainya. Sehingga metode ini sangat berfungsi bagi kehidupan kita sehari-hari. Nama saya Desperina Saragi dengan NIM 1824011024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari elektrografimetri. Yang pertama, kelebihan dari elektrografimetri, yaitu satu, pengotor yang terdapat di dalam sampel dapat diketahui dengan mudah. Yang kedua, mudah dalam proses pengerjaannya. Tahapan analisis dilakukan dengan menimbang sampel, melarutkan sampel, dan membentuk endapan. Yang ketiga, hasil analisa yang sangat spesifik dan juga akurat, dan dapat diketahui dengan memberikan hasil yang benar. Yang ketiga, presisi. Kesesuaian data pengukuran yang dilakukan berulang-ulang bernilai sama. Yang keempat, sensitivitas. Analisa grafimetri merupakan analisa yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Yang kedua yaitu kekurangan dari elektrografimetri, yaitu yang pertama, proses pengerjaannya lama, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa sampel dengan alat ini sangat lama. Yang kedua, pengukuran kadarnya hanya dapat digunakan untuk komponen yang besar, sedangkan untuk jumlah sampel yang sangat kecil sangat sulit untuk diidentifikasi. Nama saya Rel Marito, NIM saya 1824011003. Saya dari Partner 5 ingin membahas tentang materi elektrografimetri. Dan di sini yang pertama saya ingin bilang yaitu tentang 3 tanda bahwa elektroda telah selesai. Yang pertama, larutan yang diuji itu terlebih dilarutkan dengan Aquades. Dan setelah mengalami beberapa proses, pada tes terakhir larutan yang diuji akan menghasilkan larutan berwarna bening dan dilengkapi dan terdapat pada aplikasi percobaan dan terdapat pada jurnal. Yang kedua yaitu saya ingin membahas dengan 3 cara mencuci elektroda yang baik, yaitu dicuci dengan HNO3 untuk melarutkan Cu, dan yang kedua dengan Aquades untuk melarutkan sisa-sisa asam pada ekstrak. Yang ketiga yaitu aseton untuk mengikat molekul pada tersebut. Dan di sini saya akan membahas tentang fungsi penambahan regen. Yang pertama yaitu dimana HNO3 50% untuk membersihkan sisa-sisa logam. Yang kedua yaitu Aquades untuk membersihkan sisa-sisa zat pengotor. Yang ketiga CuSO45H2O untuk membentuk senyawa Cu. Yang keempat yaitu ada NH4 2 kali C2O4 untuk menghindari terbentuknya H2 pada deposit. Yang kelima yaitu adanya NH3 50% untuk membentuk senyawa kompleks. Yang keenam yaitu ada aseton untuk mengikat senyawa supaya mempercepat proses pengeringan atau mengikat molekul air. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam. Baiklah, perkenalkan, nama saya David Morris yang dengan NIM 182401055. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang materi elektrografimetri. Di mana di sini jelaskan bahwa tipe metode elektrografimetri yaitu elektrolisis pada arus tetap dan juga elektrolisis dengan potensial katode tetap. Di mana di sini jelaskan bahwa elektrolisis pada arus tetap yaitu menjaga agar arus tetap pada suatu nilai yang tertentu
maka secara periodik diperlukan adanya kenaikan dari EAPP-nya. Penurunan arus ini disebabkan oleh adanya polarisasi elektrolisis. Hal ini dapat diatasi dengan menaikkan EAPP karena peningkatan gaya elektrostatik dapat menyebabkan perpindahan ion-ion tembaga lebih cepat lagi, yang artinya arus elektrolisis dijaga tetap pada suatu nilai yang tertentu. Yang kedua itu elektrolisis dengan potensial katode tetap, di mana disini menjelaskan bahwa secara analitik pada umumnya pengendapan sempurna suhu suatu unsur dapat dinyatakan sempurna atau secara kuantitatif apabila konsentrasi yang tertinggi adalah lebih besar dari 10⁻⁻⁶ m. Apabila arus awal yang digunakan relatif besar, maka perubahan potensial katode dipastikan besar pula. Namun jika digunakan arus yang rendah, maka pengendapan akan berjalan secara sempurna dan memakan waktu yang lama. Mungkin sedikit video daripada materi yang saya berikan. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Jadi, hukum yang mendasari pada percobaan adalah hukum Faraday 1, Faraday 2, dan hukum Ohm. Di mana hukum Faraday 1 ialah massa Z atau W yang dihasilkan pada suatu elektrolisis sebanding dengan muatan listrik dengan rumus W sama dengan I kali T per F. Dan hukum Faraday 2 yaitu jumlah massa yang dihasilkan pada saat elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen, yang dimana rumusnya mol 1 kali N1 sama dengan mol 2 kali N2. Dan hukum Ohm ialah besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar berbanding lurus dengan gaya gerak listrik atau daya elektromotif atau E atau volt, dengan berbanding terbalik dengan resistensi atau tahanan R atau Ohm dari penghantar dengan rumus I sama dengan E per F. Perkenalkan, nama saya Putri Monika Tampu Bolon, NIM 182401005. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip percobaan elektrografimetri. Elektrografimetri ditentukan dengan metode elektrolisis dan grafimetri. Pada elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia dengan arus konstan 2 ampere sehingga logam yang terelektrolisis dapat terdeposit dengan elektroda PT dan dapat ditentukan dengan cara grafimetri untuk menghitung jumlah selisih sebelum dan sesudah elektrolisis. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi elektrografimetri. Elektrografimetri merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan dan mengukur ion suatu zat yang biasanya berbentuk seperti logam. Pada elektrografimetri terdapat hukum, yaitu hukum Faraday, yang isinya bahwa banyaknya zat yang digunakan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut. Elektrografimetri memiliki prinsip dasar, yaitu di mana penentuan jumlah listrik dan variabel menjadi sangat terpenting secara kinetik. Dan secara kinetik, arus listrik mengatakan laju mengalirnya muatan listrik setiap saat sesuai dengan persamaannya. Nama saya Rizky Trismulun. Saya di sini akan menjelaskan beberapa macam kondisi yang dapat diterapkan pada sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis dilakukan pada suatu harga potensial sel luar yang digunakan pada harga yang tetap. Yang kedua, elektrolisis dilakukan pada suhu hingga arus yang tetap. Yang ketiga, elektrolisis dilakukan pada harga potensial katode yang tetap. Jelaskan fungsi penambahan regen pada percobaan elektrografimetri. Adapun regen yang kita gunakan yaitu yang pertama HNO3 30%, yaitu berfungsi untuk membersihkan sisa logam pada elektroda. Aquades untuk membersihkan sisa zat pengotor. Tembaga sulfat pentahidrat untuk menyumbang logam Cu. Amonium oksalat untuk mencegah pembentukan H2, dan NH3 15% berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks, dan juga kita menggunakan yang terakhir yaitu aseton untuk mengikat air dan mempercepat proses terjadinya pengeringan.
Perkenalkan, nama saya Desi Sitorus dengan NIM 182401068. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel galvani dengan sel elektrolisis. Langsung saja yang pertama yaitu sel galvani. Sel galvani yaitu sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik secara spontan atau secara langsung dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan sel tersebut. Sel galvani mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoks pada sel galvani terjadi ketika batang logam langsung dimasukkan ke dalam larutan sel tersebut. Sel galvani terdiri dari dua bagian yang terpisah, di mana akan dihubungkan oleh suatu pori-pori. Anoda pada sel galvani bersifat negatif dan katodanya bersifat positif. Elektron berasal dari larutan atau senyawa yang dimana akan mengalami reaksi oksidasi. Itu dia penjabaran dari sel galvani. Sedangkan sel elektrolisis yaitu sel reaksi kimia ketika suatu arus listrik dialirkan ke dalam sel tersebut. Sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi redoks hanya terjadi ketika arus listrik dilewatkan ke dalam sel tersebut. Pada sel elektrolisis hanya memiliki satu bagian saja, di mana reaksi kimia yang akan mengalami elektrolisis di suatu tempat tertentu. Anoda pada sel elektrolisis bersifat positif dan katodanya bersifat negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, elektronnya berasal dari sumber arus listrik. Sekian penjabaran saya, terima kasih.